Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi man walah, amma ba'd. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam literatur fikih Syafi'iyah yang dianut mayoritas oleh umat Islam di Indonesia ini, disebutkan bahwa ada rukun yang hampir pasti dimiliki oleh semua ibadah, yaitu niat. Secara definitif, niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li, yang bisa kita terjemahkan sebuah tujuan dalam hati seseorang pada sebuah pekerjaan saat ia mengawali pekerjaan tersebut. Untuk memahami arti dari niat, saya sampaikan satu narasi. Ketika kita berkunjung ke rumah teman atau saudara dan kita dikasih hidangan minuman dingin misalnya, lalu tuan rumah mempersilahkan kita untuk meminum minuman tersebut, maka saat meminum minuman tersebut pasti di hati kita ada lintasan atau ucapan. Sebagai contoh, ketika keadaan atau cuaca sedang panas, terik, dan kita haus, maka ketika tuan rumah mempersilahkan, silahkan diminum, dan kita mengambil minuman tersebut dan kita hirup dan kita teguk minuman tersebut, di hati kita mungkin akan mengatakan, aku minum ini biar hausku hilang, biar dahagaku hilang. Itu makna niat. Atau contoh kedua, semisal tuan rumah menghidangkan minuman dingin tapi cuacanya sedang dingin, hujan, dan kita juga kurang senang dengan minuman dingin, maka ketika tuan rumah mempersilahkan untuk meminum minuman tersebut, kita tetap mengambil, tapi di hati kita mungkin akan mengatakan, saya kurang suka dengan minuman dingin, tapi okelah, tidak apa-apa, saya ambil, saya minum demi menyenangkan tuan rumah. Nah, itulah arti daripada niat, yaitu apa yang terlintas di hati ketika kita awal mengerjakan sesuatu. Selanjutnya, dalam niat itu ada aturan. Yang pertama, niat itu harus dilakukan oleh hati kita. Artinya, baik dia dilafalkan atau tidak, itu tidak berpengaruh kepada hukum niat. Bahkan sebaliknya, jika seseorang hanya melafalkan niat tanpa hatinya menyadari apa yang dia kerjakan, maka ibadah tersebut dihukumi tidak sah. Semisal orang yang sholat dan dia mengatakan atau mengucapkan usolli fardhu zuhri, tapi ketika Allahu Akbar dia takbir, dia tidak konsentrasi, tidak menyadari bahwa saya ini sedang sholat, maka sama saja hukumnya dia belum berniat, dan akibatnya sholat tersebut dihukumi tidak sah oleh ulama. Aturan yang kedua tentang niat adalah niat itu harus dikerjakan di awal sebuah ibadah. Artinya kita harus belajar dan paham mana saja awal dari tiap ibadah. Semisal wudhu, permulaan wudhu itu adalah ketika membasuh muka. Nah, saat air sudah di tangan dan kita membasuhkan air ke muka, maka kita harus terlintas di hati bahwa saya ini wudhu, bukan cuci muka atau bukan untuk mendinginkan muka. Artinya, kalau ada orang yang di tangan sudah ada air dan dibasuhkan ke muka, tapi dia tidak terlintas di hatinya bahwa ini saya wudhu, maka dihukumi belum berniat. Yang kedua, semisal mandi besar. Dalam mandi besar itu anggota tubuh harus terbasuh semua. Mana yang harus dimulai? Bebas, mulai dari atas, dari bawah, dari tangan, dari kaki, semua bebas, karena dalam bab wudhu itu semua anggota tubuh itu dihukumi satu, sama.
Nah, dalam bab niat, ketika orang mengambil air dan menyiramkan ke tubuhnya, maka apakah dia sudah dihukumi mandi besar atau belum? Maka kita lihat, jika dia menyiramkan air ke tubuhnya dan di hatinya ada lintasan, ingin nyoba apakah airnya dingin atau hangat, apakah saya menggigil atau enggak, maka meskipun dia menyiramkan air ke tubuhnya, belum dikatakan dia niat mandi besar. Karena apa? Karena niatan dia untuk menyiramkan air ke tubuh adalah untuk mengetahui suhu dari air. Cuma ada satu pengecualian, ibadah yang niatnya tidak harus berbarengan dengan awal ibadah, yaitu dalam bab puasa. Permulaan ibadah puasa itu dimulai dari fajar shodiq atau ketika awal subuh masuk. Ulama menjelaskan niat puasa itu boleh dilakukan mulai dari maghrib untuk puasa besok hari. Tidak harus niatnya bertepatan dengan subuh masuk. Bahkan kalau dia mau ngepaskan dengan subuh masuk, itu ulama mengatakan akan kesulitan. Maka boleh niat sebelum mengawali ibadah. Sekian penjelasan singkat saya tentang niat, dan semoga amal ibadah kita terutama di bulan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bekal ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.